Assalamualaikum sahabat langit cerita. Selamat datang di channel yang menyajikan kisah-kisah inspiratif bernuansa Islami, penuh makna dan menyentuh hati. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap kisah yang meneduhkan jiwa. Yuk, kita mulai ceritanya. Subuh baru saja usai, suara ayam jantan bersahut-sahutan dari balik pepohonan kelapa yang berjejer di belakang rumah. Udara masih basah oleh embun dan kabut tipis menari-nari di atas rerumputan. Dari kejauhan, suara air sungai kecil mengalir pelan seperti irama alam yang lembut. Di tengah kesunyian itu, seorang bocah kecil duduk bersila di atas tikar pandan yang mulai robek di salah satu sudutnya. Wajahnya masih mengantuk, tapi kedua matanya mencoba fokus membaca huruf demi huruf dalam buku Iqra yang warnanya sudah memudar. Namanya Hasan. Usianya baru 7 tahun, tapi hidup sudah mengajarkannya banyak hal. Ayahnya meninggal saat Hasan masih 5 tahun, terkena serangan jantung mendadak saat sedang menimba air. Sejak saat itu, Hasan hanya hidup berdua dengan ibunya, Bu Ramlah. Rumah mereka kecil, berdinding papan yang mulai lapuk, dengan atap rumbia yang kalau hujan deras bisa bocor di 7 titik. Tak ada lantai keramik, hanya tanah yang dibersihkan tiap pagi oleh sang ibu. Satu kamar tidur, satu dapur, dan satu ruang tengah yang merangkap ruang belajar, ruang tamu, dan ruang makan. Disitulah Hasan duduk pagi itu di bawah cahaya redup sisa pelita semalam. "Iqra, ya bunayya," bisik ibunya yang sedang menjerang air di dapur tanpa menoleh. Hasan mengangguk walau ibunya tak melihat. "Iya Bu, Hasan mau hafal surat An-Naba juga hari ini." Sang ibu tersenyum. Ia mendekat, mengusap kepala putranya, lalu duduk di sebelahnya. Rambutnya mulai beruban, tapi matanya tetap hangat. "Anakku sayang, kamu harus kuat. Hidup kita memang tidak mudah, tapi kalau kamu terus belajar dan terus berdoa, Allah pasti buka jalan." Kalimat itu adalah doa yang berubah bentuk jadi nasihat. Hasan tak menjawab. Ia hanya memeluk buku Iqra-nya erat-erat, seolah sedang memeluk ayah yang sudah lama pergi. Waktu berlalu, matahari mulai naik dan sinarnya menembus celah-celah dinding papan. Hasan sudah bersiap ke madrasah, seragamnya satu-satunya, sedikit kebesaran karena bekas kakak sepupunya yang dulu disumbangkan. Sepatunya sudah bolong di bagian depan, ditambal oleh ibunya dengan jahitan tangan dan lem kayu. Tapi Hasan tetap melangkah penuh semangat. Madrasah jaraknya 3 kilometer dari rumah, harus melewati jembatan bambu dan sawah-sawah yang masih basah. Ia tak pernah mengeluh. Di tengah jalan ia bertemu Pak Haris, tukang becak tua yang sering mangkal di pasar. "San, sekolah lagi? Hebat kamu ya." Hasan mengangguk sopan. "Insya Allah Pak, Hasan mau jadi orang pinter supaya bisa bantu orang lain." Pak Haris tersenyum, lalu mengangkat tangannya memberi salam. "Semoga Allah kabulkan cita-citamu nak. Orang jujur dan rajin kayak kamu, pasti Allah bantu." Di madrasah, Hasan duduk di barisan depan. Ia selalu datang lebih dulu dari yang lain. Tidak hanya karena ingin belajar lebih banyak, tapi karena ia senang duduk di dekat papan tulis. Duduk di depan membuatnya merasa lebih dekat dengan ilmunya. Saat Ustadz datang, Hasan selalu menatap penuh perhatian. Ia mencatat semua pelajaran di buku bekas milik kakaknya yang sudah tamat 5 tahun lalu. Setiap halaman penuh tulisan rapi, walau tintanya sering tak seragam karena ia memakai bolpoin isi ulang murahan yang kadang bocor. Tapi Hasan tak peduli. Ilmu adalah kekayaannya, hafalan adalah tabungannya. Dan setiap pagi, sebelum berangkat sekolah ia selalu berdoa, "Ya Allah, beri aku ilmu yang bermanfaat, bukan hanya untukku, tapi agar aku bisa bantu banyak orang suatu hari nanti." Malam harinya, Hasan kembali duduk di tikar itu. Lampu pelita sudah menyala. Di luar jangkrik bersuara dan suara azan Isya dari masjid terdengar samar. "Ibu." Hasan memecah kesunyian. Kalau Hasan besar, Hasan mau bangun sekolah Bu. Sekolah buat anak-anak yang nggak bisa bayar.
biar nggak ada yang putus sekolah kayak temanku, Raffi. Dia berhenti sekolah karena ibunya nggak sanggup bayar SPP. Bu Ramlah terdiam sesaat. Ia memandang putranya, lalu menggenggam tangan kecil itu. Insya Allah nak, Allah dengar semua niat baikmu. Kamu terus berusaha, terus jujur, terus doa. Allah akan bukakan jalan, walau sekarang kita belum lihat jalannya. Hasan mengangguk. Lalu ia bersujud dalam sholat malam dengan suara lirih yang terdengar penuh harap. Ya Rob, walaupun saya yatim dan miskin, jangan biarkan hati saya putus harapan. Hari itu hujan turun deras. Petir menyambar dari kejauhan, menyiram desa kecil tempat Hasan tinggal. Tanah di pekarangan berubah becek, dan genangan air mulai masuk ke sela-sela rumah berdinding papan. Hasan dan ibunya sibuk menggeser tikar, menadah tetesan air dari atap bocor dengan ember plastik kecil yang bahkan sudah retak di ujungnya. Maaf ya Hasan, hari ini ibu nggak bisa masak nasi. Beras tinggal segenggam, ibu mau sisakan buat besok, ucap Bu Ramlah dengan suara pelan. Hasan tidak mengeluh, ia hanya menatap panci kecil berisi air garam dan sepotong tahu yang direbus. Makanan sederhana itu menjadi hidangan utama mereka malam itu. Ia tersenyum dan berkata, "Nggak apa-apa Bu, Hasan suka tahu rebus kok." Kalimat itu ia ucapkan sambil menahan lapar, karena sebenarnya perutnya sudah kosong sejak pagi. Setelah makan, Hasan duduk di pojok rumah dengan sebuah buku lusuh. Di dalamnya ia menulis, "Hari ini hujan deras, tapi aku tidak boleh berhenti belajar. Hujan tidak bisa menghentikan mimpi, kecuali aku yang berhenti mengejarnya." Keesokan harinya, Hasan nekat berangkat ke madrasah walau hujan belum reda sepenuhnya. Ia mengenakan plastik bekas yang disobek sebagai jas hujan, dan berjalan cepat di jalan becek yang licin. Di depan kelas, sepatu bolongnya tenggelam dalam lumpur. Tapi Hasan tetap berjalan, menggenggam erat bukunya dalam kantong kresek agar tidak basah. "San, kamu tetap sekolah meski hujan segede ini?" tanya Ustadz Lukman yang sedang mengelap papan tulis. Hasan mengangguk sambil tersenyum. "Kalau saya nggak belajar hari ini, mungkin saya akan kehilangan satu ilmu penting yang Allah mau saya tahu, Ustadz." Ustadz Lukman menahan napas. Anak ini berbeda. Matanya penuh cahaya, dan setiap kalimat yang keluar darinya seperti pancaran keteguhan hati. Beberapa minggu kemudian, madrasah mengadakan lomba tahfidz Quran tingkat desa. Semua murid bisa ikut asal mampu menghafal minimal 2 juz. Hasan langsung mendaftar. Ia tidak punya baju bagus atau peci baru seperti teman-temannya, tapi ia punya satu hal yang tidak semua anak miliki, semangat yang tak pernah padam. Setiap malam, ia mengulang hafalan di bawah cahaya pelita, sementara ibunya duduk di sampingnya, mengoreksi jika ada yang salah. "San, kamu sudah hafal 2 juz lebih. Kenapa kamu nggak istirahat dulu?" tanya ibunya. Hasan menggeleng. "Hasan mau belajar lebih banyak, Bu. Hasan mau jadi hafidz Quran. Hasan mau hadiahin mahkota cahaya buat ibu di akhirat nanti." Bu Ramlah menunduk. Air matanya menetes tanpa suara. Hari lomba tiba. Di atas panggung sederhana yang hanya beratap terpal, Hasan berdiri dengan tubuh gemetar. Tapi saat ia mulai membaca, suaranya mengalun tenang. Lantunan ayat demi ayat menggetarkan hati semua yang hadir. Ustadz Lukman, bahkan kepala desa pun terdiam penuh kagum. Di akhir lomba, Hasan diumumkan sebagai juara pertama. Hadiahnya hanya berupa Al-Quran baru dan 1 kotak alat tulis. Tapi bagi Hasan, itu hadiah terindah dalam hidupnya. Ia mencium mushaf itu berkali-kali sambil berkata pelan, "Terima kasih, ya Allah." Hasan janji akan jaga ayat-ayat ini di hati Hasan selamanya. Malam itu, Bu Ramlah memasak nasi hangat dari beras sumbangan tetangga. Mereka makan dengan syukur, dengan senyum, dan dengan hati yang hangat. Tapi setelah makan, Bu Ramlah batuk keras, wajahnya pucat. Hasan panik, ia segera menyeduh air hangat dan memijit punggung ibunya. "Ibu kenapa?" "Enggak apa-apa, cuma masuk angin," jawab ibunya pelan.
sambil menahan rasa sakit yang ia sembunyikan selama berbulan-bulan. Hasan tidak tahu bahwa tubuh ibunya sedang melawan penyakit yang pelan-pelan menggerogoti. Tapi satu hal yang ia tahu, ia harus lebih kuat. Ia harus mulai berpikir bagaimana bisa bantu ibunya lebih besar lagi. Dan sejak hari itu, Hasan mulai berjualan kue keliling. Pagi-pagi sekali sebelum ayam berkokok, Hasan sudah bangun. Ia memanaskan air untuk mandi, membantu ibunya menyiapkan kue-kue sederhana dari tepung dan pisang, lalu memasukkannya ke dalam keranjang kecil yang ia ikat dengan tali rafia. Dengan semangat ia berjalan kaki ke pasar, menyapa pedagang dan menjajakan dagangannya dari rumah ke rumah. Roti pisang 1.000, masih anget bu. Suaranya nyaring, lebih nyaring dari rasa laparnya yang belum sempat ia isi. Sebagian orang membeli karena iba, sebagian karena memang enak, tapi seringkali Hasan pulang dengan setengah dagangannya masih utuh. Sore hari ia duduk di pinggir sawah, memakan roti sisa dengan perlahan. Hasan nggak boleh ngeluh, Nabi Muhammad SAW juga yatim, tapi beliau tetap jadi orang yang paling mulia. Hasan juga pasti bisa. Bisik itu selalu ia ulang di dalam hati. Di sekolah, Hasan tetap semangat belajar. Meskipun bajunya kumal dan sepatu robek, nilai-nilainya selalu masuk 3 besar. Suatu hari, ia menarik perhatian seorang guru baru bernama Pak Raffi yang melihat Hasan tertidur di kelas. "Hasan, kamu capek ya?" tanya Pak Raffi dengan lembut. Hasan menunduk malu. "Maaf Pak, Hasan habis jualan subuh tadi." Pak Raffi terdiam sejenak, lalu ia duduk di samping Hasan dan bertanya, "Kamu pernah dengar kata wirausaha?" Hasan mengangguk ragu. "Pernah Pak, tapi belum paham benar." Pak Raffi tersenyum. "Kamu itu sudah jadi wirausaha kecil, tapi kalau kamu belajar lebih dalam, kamu bisa bantu lebih banyak orang, termasuk ibumu." Sejak hari itu, setiap hari Rabu sepulang sekolah, Pak Raffi mengajari Hasan dasar-dasar bisnis kecil, cara menghitung keuntungan, memahami modal, hingga strategi pemasaran sederhana. Hasan mulai menerapkan ilmu barunya. Ia tidak hanya menjual kue, tapi juga mencatat pengeluaran dan keuntungan. Ia tahu roti pisang laku di sekolah, jadi ia mulai menitipkan dagangan ke warung kecil dekat madrasah. Ia juga belajar membuat poster sederhana, menulis kue buatan Ibu Hasan, enak, halal, dan hemat. Lama-lama teman-temannya mulai ikut membantu. Ada yang membantu bungkus kue, ada yang bantu promosi. Suatu hari, Pak Raffi memberikan Hasan hadiah kecil, sebuah buku bekas berjudul Bisnis dari Nol. "Ini bekas Pak Raffi dulu pas kuliah. Kamu baca baik-baik. Ini bisa jadi bekal buat kamu nanti." Hasan menerimanya dengan mata berbinar. Bagi dia, buku itu seperti kompas penunjuk arah di tengah gelapnya hidup. Ujian datang. Saat usaha Hasan mulai berkembang, tiba-tiba ibunya jatuh sakit lebih parah. Tubuhnya kurus, batuk berdarah, dan sering pingsan. Hasan ketakutan. Ia memutuskan berhenti berjualan sementara waktu fokus merawat ibunya. Uang tabungannya ia habiskan untuk beli obat, tapi semuanya tetap terasa kurang. Ia hanya bisa menangis di musola kecil dekat rumah, berdoa tanpa suara. "Ya Allah, jangan ambil ibu. Kalau kau ambil beliau, Hasan tinggal sendiri. Tapi kalaupun itu takdirmu, beri Hasan kekuatan untuk tetap hidup dengan iman." Beberapa minggu kemudian, keajaiban kecil datang. Seorang dermawan dari masjid tempat Hasan biasa mengaji mendengar kisahnya, lalu membayar biaya rumah sakit ibunya. Bahkan ada juga yang menitipkan sembako. Hasan bersyukur, ia merasa Allah tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Doa-doa kecil yang ia panjatkan di malam-malam sepi ternyata sampai ke langit. "Ibu nggak boleh nyerah ya." Hasan masih mau beliin ibu rumah yang atapnya nggak bocor. Bu Ramlah tersenyum lemah sambil mengusap kepala anaknya. "Ibu kuat karena Hasan kuat." Setelah hari-hari penuh perjuangan di desa, hidup Hasan mulai menemui titik terang. Kesehatan ibunya berangsur pulih dan Hasan kembali berdagang. Suatu hari, Pak Raffi membawa berita besar. "Hasan, ada pelatihan wirausaha muda di kota.
gratis. Untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, saya rekomendasikan kamu. Hasan tertegun. Kota, itu dunia yang hanya ia lihat di TV murahan warung sebelah. Tapi ia tahu, ini bisa menjadi titik balik. Ia menatap Pak Raffi dengan mata penuh harap. Hasan mau Pak, Hasan siap belajar lebih jauh. Langkah pertama ke dunia lebih luas. Naik bus kecil dengan tiket bantuan dari kepala sekolah, Hasan pergi ke kota. Itu pertama kalinya ia melihat gedung tinggi dan jalanan padat. Tapi ia tak gentar. Ia membawa selembar baju bersih dan sebuah buku catatan, benda paling berharganya. Di pelatihan itu, Hasan bertemu puluhan pemuda dari seluruh penjuru daerah. Mereka belajar tentang bisnis digital, strategi pemasaran, membuat produk UMKM, hingga cara membuat akun media sosial usaha. Kalau kalian nggak punya uang buat sewa toko, pakai HP kalian, kata salah satu mentor. Online adalah masa depan. Hasan mencatat setiap kata dengan serius. Ia belajar tentang marketplace, cara foto produk yang menarik, dan bagaimana menulis caption yang menjual. Ia merasa seperti dibukakan dunia baru. Kembali ke desa dengan visi baru usai pelatihan 2 minggu, Hasan kembali ke desa. Ia mulai menerapkan semua ilmu itu. Ia membuat akun media sosial kecil dengan nama Roti Buram, sebuah penghargaan untuk ibunya. Ia memotret kuenya dengan pencahayaan alami, mengedit dengan aplikasi gratis, lalu memposting. Tak disangka, pesanan mulai berdatangan. Awalnya dari orang kampung sebelah, lalu dari kecamatan lain. Hasan melayani dengan sepeda tuanya. Beberapa tetangga bahkan bersedia bantu antar. Anak Buramlah udah jadi pengusaha online sekarang. Desas-desus seperti itu terdengar di warung kopi dan masjid. Hasan tersenyum, tapi ia tahu ini baru awal. Rintangan baru kesuksesan kecil itu menimbulkan tantangan baru. Ada yang mulai iri, ada yang memfitnah dagangannya pakai bahan kimia. Hasan sakit hati tapi ia diam. Suatu hari, ia mengingat kata-kata Ustadz di pengajian. Jika kamu jujur, Allah akan jaga rezekimu. Tapi jika kamu menipu, Allah akan mencabut keberkahan dari langkahmu. Maka Hasan tetap jujur. Ia mulai mencantumkan komposisi bahan di setiap bungkusnya. Bahkan ia menulis tanpa pengawet, halal, dan dibuat dari hati. Fitnah pun lama-lama sirna. Allah menjaga namanya. Perluas misi bukan ambisi. Setahun berlalu, Hasan kini punya 3 pekerja. 2 ibu rumah tangga dan 1 anak lulusan SMP yang putus sekolah. Aku nggak mau sukses sendirian. Aku dulu dibantu orang, sekarang giliranku bantu, katanya pada ibunya. Buramlah menangis. Kamu udah jadi laki-laki sejati, nak. Hasan mulai ajari anak-anak lain bikin roti, bungkus produk, bahkan belajar nulis caption. Ia tak ingin hanya jadi pengusaha. Ia ingin jadi pemimpin yang memberdayakan. Pagi itu, Hasan menerima pesan yang membuatnya terpaku. Kami tertarik bekerja sama dengan Roti Buram. Ingin diskusi langsung. Kami dari CV Berkah Rasa, Jakarta. Hasan membaca ulang berkali-kali. Tangannya bergetar. Ini bukan sembarang pesan. Ini datang dari sebuah perusahaan besar yang punya jaringan toko dan restoran di kota besar. Ia segera memberitahu ibunya. Buramlah hanya bisa terdiam sambil menahan air mata. Anakku, akhirnya kerja kerasmu mulai terlihat oleh dunia. Pertemuan yang menentukan Hasan pergi ke kota lagi, kali ini bukan sebagai peserta pelatihan, tapi sebagai founder dari sebuah bisnis kecil yang mulai bersinar. Ia mengenakan kemeja bersih yang dulu ia beli dari hasil pertama berjualan. Di sana, ia disambut oleh Ibu Farida, seorang investor dan pemilik jaringan toko oleh-oleh halal. Kami tertarik membantu kamu produksi dalam skala besar, tapi kamu harus pindah ke kota. Di sini akses ke bahan baku lebih mudah, pengiriman cepat, dan jaringan pasar luas. Hasan terdiam, matanya menatap meja di hadapannya. Ini tawaran emas, tapi juga berarti harus meninggalkan desanya, ibunya, dan karyawannya.
Dialog batin malam itu, di kamarnya yang sederhana, Hasan berdoa dalam sujud panjang. Air matanya membasahi sajadah. Ya Allah, aku hanya anak yatim yang tak punya siapa-siapa selain Engkau. Jika ini jalanku, mudahkan. Jika tidak, cukupkan aku dengan rezeki yang halal dan berkah. Ia pun berbicara dengan ibunya. Kalau Hasan pergi, siapa yang jagain ibu? Buramlah tersenyum. Ibu dijaga Allah. Pergilah nak, tapi jangan pernah sombong. Jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal. Dengan berat hati, Hasan pindah ke kota. Tapi ia tidak meninggalkan desanya. Ia tetap kirim sebagian keuntungannya ke kampung. Ia gaji lebih banyak warga desa untuk produksi awal di rumah produksi kecil yang ia bangun. Perusahaannya resmi berganti nama menjadi Roti Buram Indonesia, dengan misi memberdayakan ibu rumah tangga di desa. Ia juga menyewa tempat tinggal kecil di kota, dekat dengan pusat distribusi. Di kota, Hasan mulai belajar manajemen modern. Ia rekrut anak-anak muda untuk tim pemasaran, akuntansi, dan distribusi. Ia hadir di berbagai pameran makanan halal, membuka booth kecil di mall, hingga akhirnya rotinya masuk ke minimarket syariah. Fitnah kembali datang. Saat sedang naik daun, seorang kompetitor menyebarkan rumor bahwa bisnis Hasan mempekerjakan anak-anak di bawah umur tanpa gaji. Media sosial heboh. Hasan dihujat di komentar. Ia terdiam, tapi alih-alih membalas dengan emosi, ia mengundang jurnalis lokal datang langsung ke rumah produksinya. Mereka melihat sendiri. Hasan justru menyekolahkan anak-anak yang bekerja, memberi beasiswa, bahkan membangun ruang belajar di dekat pabrik kecilnya. Fitnah pun runtuh dengan sendirinya. Doa Hasan tak pernah terputus, dan Allah kembali membela orang yang bersabar. Beberapa bulan setelah bisnisnya berkembang pesat, Hasan mulai mendapat tawaran investasi dari perusahaan-perusahaan besar. Salah satunya, perusahaan asing yang tertarik membawa produk roti buram ke luar negeri. Kami bisa gandakan produksi, sewa pabrik di luar kota, semua lebih efisien. Tapi kami minta tenaga kerja diganti dengan mesin otomatis dan jalur distribusi kami ambil alih penuh. Hasan gelisah. Dalam dunia usaha, efisiensi adalah segalanya. Tapi di dalam hatinya, Hasan masih memegang kuat satu prinsip. Usaha ini bukan hanya soal untung, tapi juga manfaat. Ia ingat wajah Bu Tarsih, ibu dua anak di desanya yang kini bisa menyekolahkan anaknya dari bekerja di rumah produksi roti. Ia ingat Pak Leman, tetangga yang cacat kaki, tapi tetap diberi pekerjaan bungkus roti. Pertemuan dengan ulama untuk mencari kejelasan hati, Hasan datang ke pesantren tempat ia dulu pernah belajar sebulan saat kecil. Ia menemui seorang ulama bijak, Kiai Abdul Halim. Kiai, saya bingung. Kalau saya terima tawaran itu, bisnis saya bisa mendunia, tapi pekerja dari desa saya akan kehilangan mata pencaharian. Kiai itu tersenyum. Nak, rezeki bisa kamu kejar, tapi keberkahan hanya datang pada yang kamu jaga. Kadang Allah beri kita dua pilihan, untung besar atau manfaat besar. Tapi yang terbaik adalah mencari jalan agar keduanya bisa bersama. Jalan tengah. Setelah berdoa dan istikharah, Hasan menolak tawaran investor luar negeri itu. Sebagai gantinya, ia membangun dua jalur produksi. Jalur mesin untuk pasar massal, menggunakan sebagian otomatisasi, tapi tetap memperkerjakan tim pengawas dari desanya. Jalur handmade eksklusif tetap diproduksi sepenuhnya oleh warga desa, dipasarkan sebagai roti rumahan premium untuk kalangan menengah ke atas. Keputusan itu ternyata menarik perhatian media. Hasan diwawancara di acara televisi nasional sebagai pengusaha muda dengan visi sosial. Nama Roti Buram pun semakin dikenal. Penjualan naik dan Hasan tetap bisa mempekerjakan lebih banyak orang dari desanya. Ujian keluarga. Namun, tak lama setelah semua terlihat stabil, Hasan mendapat kabar buruk. Ibunya jatuh sakit lagi, kali ini lebih parah. Dokter menyebutkan Buramlah menderita komplikasi jantung dan harus rawat inap intensif.
Hasan merasa bersalah, ia terlalu sibuk, ia menangis di pojok rumah sakit seperti anak kecil kehilangan pegangan. Ya Allah, jangan ambil ibu sekarang, aku belum sempat bahagiakan beliau sepenuhnya. Ia memutuskan menghentikan semua kegiatannya sementara waktu. Ia tidur di rumah sakit, menjaga ibunya siang malam. Bahkan di momen bisnisnya sedang di puncak, ia memilih mendampingi sang ibu. Bu Ramlah berkata lirih saat sadar, "Hasan, ibu bahagia, walau hidup kita dulu susah, tapi sekarang kamu jadi orang berguna, bukan hanya kaya, tapi bermakna." Air mata Hasan jatuh, mengguyur tangan keriput ibunya. Di bab berikutnya, Hasan akan membuat keputusan besar yang akan mengubah arah hidup dan bisnisnya. Membangun pesantren kewirausahaan gratis bagi anak-anak yatim, agar perjuangannya tak berhenti hanya pada dirinya. Setelah ibunya pulih perlahan, Hasan merasakan hal yang berbeda dalam hidupnya. Ia mulai merasa bahwa kesuksesan materi bukanlah puncak tertinggi dari perjuangan. Aku lahir sebagai anak yatim, besar dalam kekurangan, dan disekolahkan oleh belas kasihan. Masa iya hidupku hanya berakhir di angka omzet dan aset? Gumamnya suatu malam, Hasan pun mulai menyusun mimpi baru, membangun pesantren wirausaha untuk anak-anak yatim dan duafa. Sebuah tempat di mana mereka tidak hanya belajar agama, tapi juga diajarkan keterampilan, bisnis, dan kemandirian. Tanah yang dulu tak berharga, Hasan membeli sebidang tanah di dekat kampung halamannya. Tanah itu dulu hanya semak belukar, tapi bagi Hasan, di sanalah harapan ditanam. Saya ingin membangun tempat di mana anak-anak seperti saya dulu tidak harus menyerah pada takdir. Mereka berhak punya masa depan, ujar Hasan saat diwawancarai sebuah media Islam. Ia mengundang arsitek lokal, kontraktor desa, dan menyatukan warga. Semua membantu dengan semangat. Beberapa menyumbang tenaga, ada yang menyumbang material, bahkan mantan pelanggannya ikut urunan donasi. Pesantren itu akhirnya diberi nama Pesantren Langit Tak Pernah Diam. Terinspirasi dari perjuangan hidup Hasan sendiri, anak-anak yang menggugah hati. Di hari pertama pesantren dibuka, hadir 12 anak. Wajah mereka penuh harapan tapi juga trauma. Ada yang ditinggal ayah karena kecelakaan, ada yang ditelantarkan keluarga. Hasan mengajar mereka langsung setiap pekan. Ia mengajarkan cara membuat roti dari nol, dasar digital marketing adab dalam berdagang, manajemen keuangan sederhana, dan tentu saja akhlak dan kejujuran. Suatu hari, seorang anak bernama Farhan bertanya polos, "Kak Hasan, kalau kita miskin, bisa jadi seperti kakak enggak?" Hasan tersenyum menahan air mata. "Bukan cuma bisa, tapi kalian harus lebih hebat dari Kak Hasan, karena kalian lahir di zaman yang lebih mudah." Ujian dari pemerintah. Saat pesantrennya makin dikenal, datang pihak pemerintah yang mencurigai aliran dana Hasan. Ia dipanggil ke kantor pajak dan diperiksa karena donasi besar masuk ke pesantrennya. Meski semua laporan lengkap, tekanan mental datang bertubi-tubi. Namun Hasan tetap tenang. Ia ingat, sejak dulu ia hidup dalam tuduhan. Fitnah bukan hal baru, tapi kini ia punya bukti, bukan sekadar doa. Setelah proses panjang, ia dinyatakan bersih. Bahkan pihak Kementerian Sosial akhirnya mengakui pesantrennya sebagai lembaga kemanusiaan inovatif tingkat nasional. Setelah subuh, angin pagi membelai wajahnya. "Langit memang tak pernah diam," bisiknya. "Dan kini, aku pun tak boleh diam. Hidup ini bukan tentang aku lagi, tapi tentang mereka." Hari itu, angin begitu tenang, pesantren berjalan seperti biasa, Hasan mengajar seperti biasa, tapi di hatinya ada rasa tak biasa. Ia menerima telepon dari tetangga kampung. "Hasan, ibumu." Tiba-tiba sesak napas. Sekarang di rumah sakit. Tanpa pikir panjang, Hasan bergegas. Setibanya di rumah sakit, tubuh Bu Ramlah sudah terbaring lemah dengan selang oksigen. Wajahnya pucat, tapi masih sempat menatap putranya yang dulu ia gendong dengan keterbatasan. "Nak," lirihnya, "Ibu cuma mau lihat kamu terakhir kali, bukan sebagai pengusaha, tapi sebagai anak ibu yang tak pernah menyerah."
Air mata Hasan tumpah. Ia genggam tangan ibunya erat-erat. "Bu, jangan pergi dulu. Aku belum cukup waktu untuk membalas semuanya." Dengan senyum lembut, Bu Ramlah menjawab, "Kalau kamu sudah bisa bahagiakan orang lain, itu sudah cukup untuk ibu. Jaga pesantren ini ya, karena kamu bukan anak yatim lagi. Kamu ayah bagi anak-anak yatim lainnya." Dalam pelukan itu, Bu Ramlah menghembuskan napas terakhir. Hasan menjerit pelan, memeluk tubuh ibunya yang mulai dingin. Dunia seakan berhenti berputar, tapi Hasan tahu, doa sang ibu telah selesai. Kini gilirannya meneruskan. Pemakaman dan titik kritis pemakaman Bu Ramlah dihadiri ratusan orang, dari anak-anak pesantren, warga desa, sampai tokoh masyarakat. Semua bersaksi tentang kebaikan seorang ibu yang membesarkan anak dalam keterbatasan, tapi tak pernah berhenti percaya pada harapan. Setelah kepergian ibunya, Hasan sempat terpuruk. Ia mengurung diri, tidak membuka pesantren selama 2 minggu. Ia kehilangan semangat. Namun pada suatu malam, ia bermimpi. Ia melihat ibunya duduk di sebuah taman yang indah, mengenakan pakaian putih bersih. Ibunya tersenyum dan berkata, "Hasan, jalanmu masih panjang. Jangan berhenti hanya karena aku tak ada. Aku ada di setiap langkahmu yang baik." Hasan terbangun, matanya basah, tapi hatinya kembali nyala. "Aku tak boleh menyerah. Ibu sudah mempercayakan warisan ini padaku, warisan iman dan perjuangan." Hasan kembali ke pesantren dengan semangat baru. Ia mulai membuka program khusus untuk anak-anak yatim yang tidak punya tempat tinggal. Mereka diangkat sebagai santri mukim dan dididik full beasiswa. Hasan juga membangun unit usaha kecil di dalam pesantren, produksi sabun herbal, ternak lele, dan toko sembako murah. Kita tidak hanya mencetak santri yang bisa berdakwah, tapi juga santri yang bisa membuka lapangan kerja. Setiap Sabtu, Hasan mengisi kajian dengan tema bisnis dan berkah, membimbing generasi muda agar tidak hanya jadi kaya, tapi juga berintegritas. Setelah bertahun-tahun membangun dari nol, nama Hasan dan pesantren Langit Tak Pernah Diam mulai dikenal luas. Program-program pesantren dianggap unik, menggabungkan dakwah, pendidikan, dan kewirausahaan. Hingga suatu hari ia menerima undangan dari luar negeri. Kami dari Islamic Global Youth Forum di Turki mengundang saudara Hasan sebagai pembicara utama dalam konferensi pemuda muslim dunia. Awalnya Hasan ragu. Ia belum pernah naik pesawat, belum pernah ke luar negeri. Tapi para santri mendesak dengan semangat. Ayah Hasan harus pergi, biar dunia tahu pesantren kecil ini bisa jadi besar. Dengan paspor hijau dan bismillah di hati, Hasan berangkat. Pertemuan yang tak diduga di Turki, Hasan menyampaikan kisah perjuangannya di depan ribuan pemuda muslim dari 40 negara. Ia ceritakan tentang hidup sebagai anak yatim, tentang roti pertama yang ia jual, tentang pelajaran ikhlas dari ibunya. Tepuk tangan menggema, tangis haru membasahi ruangan. Selesai acara, seorang wanita muda berjilbab datang menghampirinya. Wajahnya tak asing. "Assalamualaikum, Hasan. Kamu masih ingat aku? Ini Aisyah." Hasan terdiam. Aisyah, teman masa kecilnya. Satu-satunya teman perempuan yang dulu sering membelanya saat ia diejek karena miskin, yang hilang kontak setelah keluarganya pindah ke luar negeri. Mereka berbincang lama. Aisyah ternyata kini menjadi direktur program beasiswa di sebuah yayasan pendidikan Islam global. "Aku tak sangka, kamu yang dulu dijuluki Hasan si penjual kue keliling, sekarang berdiri di panggung dunia." Hasan hanya tertawa kecil. "Kalau bukan karena Allah dan doa ibu, aku mungkin masih di gang kecil itu." Aisyah kemudian memberikan tawaran. "Bagaimana kalau pesantrenmu kami jadikan pilot project beasiswa global? Kami akan bantu pembangunan asrama, laboratorium digital, bahkan mengirim relawan asing untuk mengajar." Tawaran itu menggiurkan, tapi Hasan bimbang. Ia takut pesantrennya jadi terlalu internasional dan kehilangan ruh lokal dan kesederhanaan. Ia istikharah. Ia diskusi dengan ustaz, dengan para santri senior, bahkan ziarah ke makam ibunya. Lalu ia memutuskan, "Saya terima,
tapi dengan satu syarat, nilai-nilai pesantren ini tetap dijaga. Kami bukan lembaga komersial, ini rumah yatim, bukan institusi elit. Aisyah setuju, dan sejak saat itu pesantrennya berkembang lebih pesat. Sepulang dari Turki, Hasan disambut bak pahlawan, tapi yang paling menyentuh, santri-santri menghadiahinya sebuah buku tebal berjudul Ayah Hasan dan Kisah Langit, berisi catatan harian mereka tentang bagaimana hidup mereka berubah. Di halaman terakhir tertulis, "Kami tak punya ayah sejak kecil, tapi kini kami punya Ayah Hasan. Kami bukan hanya yatim, kami adalah pejuang." Hasan memeluk buku itu erat-erat. Ia menangis, bukan karena bangga tapi karena merasa sangat kecil di hadapan takdir Allah yang begitu indah. Tahun demi tahun berlalu, pesantren Langit Tak Pernah Diam kini menjadi panutan nasional. Santri dari berbagai pelosok Indonesia datang belajar, tak hanya agama, tapi juga keterampilan hidup, dari digital marketing, pertanian, sampai bisnis halal berbasis syariah. Hasan kini tak muda lagi. Usianya mendekati 50 tahun, rambutnya mulai memutih, tapi semangatnya masih menyala. Namun ia tahu, waktunya mendidik generasi penerus sudah datang. Munculnya cahaya baru. Dari ratusan santri yang dibimbingnya sejak kecil, Hasan diam-diam memperhatikan satu anak, Fikri, anak yatim dari Lombok yang kehilangan orang tua saat gempa beberapa tahun lalu. Fikri cerdas, tekun, jujur, dan punya kepedulian tinggi pada teman-temannya. Suatu malam, Hasan mengajak Fikri duduk di bawah langit pesantren. Ia menyodorkan sebuah map coklat berisi proposal kepemimpinan masa depan. "Fikri, apa kamu siap suatu hari nanti bukan hanya jadi ustaz atau pengusaha, tapi jadi penjaga amanah, jadi imam di zamanmu?" Fikri tertegun. "Ayah Hasan percaya padaku?" "Aku tak percaya pada manusia, Fikri. Aku percaya pada janji Allah bahwa anak yatim yang bersabar pasti dijadikan kuat. Ujian terakhir, fitnah dan godaan, tapi jalan warisan itu tak mulus." Setelah Hasan mulai menyerahkan banyak tanggung jawab pada Fikri, muncul isu di media sosial. Pesantren Langit dibiayai oleh luar negeri, punya agenda asing. Orang mulai mencurigai Hasan dan Aisyah. Beberapa donatur menarik dana. Santri pun gelisah. Fikri nyaris menyerah. Ia bahkan sempat bilang ingin keluar agar tidak menyusahkan. Namun Hasan memanggilnya ke musala kecil. Ia menunjuk langit. "Dulu aku jualan roti sambil dihina. Kalau aku berhenti waktu itu, kamu tak akan duduk di sini sekarang. Fitnah bukan tanda kehancuran, tapi pertanda kamu sedang naik level." Fikri bangkit. Ia buat video klarifikasi yang jujur, sederhana, dan viral. Ia ceritakan perjuangan yatim dari sudut pandangnya. Netizen berbalik mendukung, bahkan donatur baru berdatangan termasuk dari Malaysia dan Qatar. Beberapa tahun kemudian, Hasan resmi pensiun dari jabatan utama pesantren. Ia memilih tinggal di rumah kecil di samping taman pesantren, menulis buku, dan sesekali mengajar di kelas subuh. Fikri kini menjadi pimpinan muda pesantren. Aisyah kini menjadi istrinya. Ya, takdir Allah memang unik. Setelah bertahun-tahun menjaga jarak karena visi misi masing-masing, akhirnya mereka dipertemukan dalam usia matang, bukan karena cinta duniawi, tapi cinta yang tumbuh karena sama-sama mencintai perjuangan. Penutup, Langit Tak Pernah Diam. Suatu malam, Hasan duduk sendiri menatap langit, seperti malam-malam dulu ketika ia masih kecil, tapi kali ini tak ada tangis, hanya syukur. Ya Allah, Engkau tidak pernah diam, bahkan saat aku merasa sendiri, ternyata langitmu sedang menyiapkan segala jawaban. Dari kejauhan terdengar suara santri-santri mengaji, angin lembut berhembus, di langit bulan bersinar terang, dan di hati Hasan ada ketenangan yang sempurna. Tamat. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan share ke orang-orang tercinta. Insya Allah kebaikan akan terus mengalir. Sampai jumpa di kisah selanjutnya hanya di Langit Cerita, karena setiap cerita punya langitnya sendiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.